Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas materi tentang pendidikan moderasi Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita senantiasa menanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Septiani dengan NIM 2241104021132 dari kelas 1 PAIC Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Izinkanlah saya untuk menyampaikan materi yang berjudul tentang moderasi Islam. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi tentang moderasi Islam, saya ingin bertanya sama teman-teman semua, apakah sebelumnya teman-teman ada yang sudah tahu apa itu moderasi Islam? Atau landasan apa saja yang digunakan di dalam moderasi Islam? Dan apa saja prinsip-prinsip yang ada di dalam moderasi Islam itu? Baiklah, kita akan memasuki slide yang pertama, Pendidikan Moderasi Islam by Nur Septiani 1 PAIC. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini, pertama, mendefinisikan tentang moderasi Islam, baik itu secara etimologi maupun secara terminologi. Yang kedua, landasan yang digunakan dalam moderasi Islam, yaitu landasan normativitas dan landasan historisitas. Yang ketiga, pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam moderasi. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian moderasi Islam. Pengertian moderasi Islam secara etimologi dan terminologi. Moderasi secara etimologi itu berasal dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang memiliki arti sikap sedang atau tidak berlebihan. Sehingga ketika ada ungkapan yang menyebut orang itu bersikap moderat, artinya ia itu tidak berlebih-lebihan, ia bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim.
Itu pengertian moderasi secara etimologi dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi itu disebut dengan al-wasatiyah atau al-wasatiyah, yang merupakan salah satu derivasi dari akar kata wasato, yang berarti adil, seimbang, dan berada di antara dua kutub yang berseberangan. Selain itu juga moderasi berasal dari dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna pilihan atau yang terbaik. Sedangkan Islam sendiri secara etimologis memiliki arti damai, selamat, tunduk, patuh, atau berserah diri. Dalam bahasa Arab, moderasi Islam disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-wasatiyah al-islamiyah. Menurut Al-Qardawi, beliau menyebutkan beberapa kosakata yang hampir sama dengan moderasi Islam, di antaranya ialah iktidal atau tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Ta'adul itu bermakna keadilan, dan istiqomah yang artinya teguh pendirian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, moderasi Islam itu disebut dengan istilah Islamic moderation. Dari semua pembahasan moderasi, baik secara etimologis dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia, dapat kita simpulkan mengenai arti moderasi Islam secara terminologi, yaitu sebuah cara pandang atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua belah pihak sikap yang bertentangan dan berlebihan, sehingga satu dari keduanya yang dimaksud tidak mendominasi dalam pemikiran, sikap, dan pendapat seseorang. Itu sekilas tentang pengertian moderasi Islam secara etimologi dan terminologi. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang landasan normativitas dan landasan historisitas yang ada di dalam moderasi Islam. Yang pertama, tentang landasan normativitas. Kata normativitas sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, norm ya, yang berarti norma, ajaran, acuan, yaitu tentang ketentuan masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan. Islam sebagai agama yang mempunyai risalah dalam bentuk kitab suci Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW harus dikaji dengan cara yang tepat. Kebutuhan untuk mengkaji Islam dengan tepat karena risalah di dalam agama Islam itu sendiri mempunyai nilai universal, yaitu tentang kebenaran dan kebaikannya mampu menembus batas ruang dan waktu pada satu sisi. Pada sisi yang lain, harus menerapkan risalah kitab suci dan hadis akan berbenturan dengan batas kultur dan old view masyarakat. Untuk itulah perlu adanya metodologi yang tepat dalam mengkaji Islam sebagai agama dan ilmu.
Di dalam landasan normativitas itu sendiri berasal dari keyakinan bahwa Islam itu agama wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak dan universal. Karenanya tidak mungkin mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan teks wahyu. Jadi kesimpulan yang diambil bukanlah berdasarkan kepada pendekatan fakta, melainkan berdasarkan keyakinan teologis bahwa kebenaran adalah sejauh mana fakta sesuai dengan wahyu. Dengan demikian, realitas harus tunduk dan menjadi subordinasi di bawah otoritas teks-teks agama. Dalam landasan normativitas itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, dalam diantaranya 1. The original of the text of Islam, yaitu yang di dalamnya mengandung ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, penafsiran. Penafsiran itu sendiri itu berisi tentang jalur riwayat dan pengkajian yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pengamalan dari kaum muslimin itu sendiri. Lanjut untuk pembahasan yang kedua setelah landasan normativitas, yaitu ada landasan historisitas. Landasan historisitas. Secara etimologis, kata historis adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Sedangkan secara terminologis, historis adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Tentang apa saja yang terjadi di masa lalu tersebut, siapa sajakah tokoh yang berperan di dalamnya, kapan waktu terjadi peristiwa tersebut, dan di mana tempat yang terjadi peristiwa atau kejadian tentang masa lalu tersebut, dan apa peran dari masing-masing pelaku peristiwa atau kejadian tersebut. Sedangkan pengertian historis secara konteks adalah peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dan seluruhnya itu berkaitan dengan moderasi Islam. Seluruhnya berkaitan dengan moderasi Islam. Itu pengertian historis secara konteks. Kembali lagi ke pembahasan yang pertama tentang landasan normativitas. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan atau kita ambil untuk melakukan landasan normativitas yang pertama, yaitu 1. Mengumpulkan ayat-ayat yang terkait. Maksudnya pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa. Yang kedua, mengurutkan berdasarkan asbabun nuzul, yaitu mengurutkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sebab atau peristiwa diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, menguraikan maksud ayat dengan metode munasabah. Yang keempat, menganalisis isi teks. Berarti menjelaskan mengenai isi teks yang ada. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari hasil penjelasan atau penguraian ayat-ayat yang sudah dikumpulkan tadi.
Landasan historis pendidikan moderasi Islam. Contohnya di dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana ketika sahabat Umar menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW yang tidak mengikuti hijrah. Yang kedua, pada saat proses musyawarah dalam perang Khandaq. Yang ketiga, kebijakan Khalifah Umar, yaitu penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi, adanya batasan tugas pasukan Islam. Maksudnya kebijakan Khalifah Umar yang pada saat itu ketika masih memimpin menjadi khalifah, beliau melakukan penundaan hukum potong tangan yang disebabkan karena adanya krisis ekonomi dan adanya batasan tugas pasukan Islam. Yang keempat, model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengakulturasikan budaya dan agama. Model berarti itu tentang model atau metode atau cara yang dilakukan oleh Wali Songo yang ada di Indonesia khususnya untuk mengakulturasikan atau memadukan antara budaya yang ada di Indonesia dengan agama Islam. Contohnya budaya Indonesia tentang wayang. Wayang itu asli budaya Indonesia yang pada saat itu masih sangat kental tentang isinya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian oleh Sunan Kalijaga diakulturasikan, isinya berisi tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, itu dikaitkan dengan wayang sehingga masyarakat itu mudah untuk menerima ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Itu mengenai landasan historis pendidikan moderasi Islam contohnya. Nah, sekarang landasan historisitas tentang langkah-langkah dalam penyusunan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan. Kita mengumpulkan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengaitkan peristiwa, yaitu menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan pandangan atau sudut pandang prinsip moderasi Islam. Yang ketiga, pengklasifikasian, yaitu mengklasifikasikan atau menggolongkan peristiwa yang masuk ke dalam moderasi atau bukan. Yang terakhir, menganalisis kandungan atau penjelasan yang ada di dalam peristiwa yang berkaitan dengan prinsip moderasi yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu ada 5. 1. Sikap at-tawazun atau seimbang. Yang kedua, sikap at-tawasud atau tengah-tengah. Yang ketiga, sikap tasamu atau toleransi.
Yang keempat, sikap adil atau adalah atau keadilan. Dan yang terakhir, sikap musyawarah. Baik, yang pertama adalah sikap tawazun. Sikap ini membahas tentang menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan. Ia tidak condong kepada salah satu perkara. Sikap ini itu sebaiknya ada di dalam diri setiap muslim, karena sikap ini diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabdaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menjelaskan tentang tuntunan kepada manusia untuk menyeimbangkan kepentingan kehidupan di dunia dan di akhirat, yakni segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini digunakan dalam ketaatan kepadanya, melakukan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta melakukan ibadah dengan penuh semangat. Dengan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, maka manusia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Itu adalah pengertian at-tawazun. Baik, untuk yang kedua yaitu sikap at-tawasud. Secara etimologis, istilah tawasud itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wasato, artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata tawasud juga secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau disebut juga dengan moderat. Sedangkan menurut terminologi, tawasud adalah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Dalam hal ini, pengertian tawasud yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir manusia dan tindakannya untuk memahami agamanya agar tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri, dan juga tidak berlebihan serta tidak kekurangan dalam menjalankan agamanya. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan, serta berusaha menghindari segala bentuk tataruf, yaitu ekstrim, keras, atau radikal. Jadi bentuk tataruf itu ada ekstrim, keras, ataupun radikal. Sikap at-tawasud ini ada atau dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdurrahman bin Shibli sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wa la takhlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastaktiru bihi. Ya, artinya Abdurrahman bin Shibl berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, janganlah berlebihan di dalamnya, jangan terlalu kaku, janganlah makan dari bacaannya, dan jangan pula memperbanyak harta dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun contoh sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Artinya kita itu menganggap semua manusia itu sama. Juga di hadapan Allah kita sebagai manusia itu semuanya itu sama. Yang membedakan hanyalah iman dan ketakwaan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak menimbulkan pertikaian atau permasalahan. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Artinya kita menghargai apapun pendapat atau masukan dari orang lain yang tidak sepaham. Walaupun itu tidak sepaham dengan kita harus tetap menghargainya. Yang keempat, menerima saran, masukan, dan kritik yang membangun dari orang lain. Berapapun saran yang diberikan oleh orang lain, baik itu tentang kebaikan kita atau keburukan kita itu harus menerimanya. Agar apa tujuannya? Itu agar kita bisa lebih memperbaiki lagi sikap kita untuk kedepannya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang santun dan menyejukkan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, bersikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada, baik itu agama atau kepercayaan yang dianut oleh sesama manusia ataupun dalam hal yang lainnya. Kita itu harus tetap saling menghargai, saling menghormati di setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan ini. Baik, itu tentang at-tawasud. Yang ketiga, tentang tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab samaha, yang artinya lapang dada atau memaafkan ketika kondisi mampu. Kata toleransi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris tolerance, yang artinya membiarkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Sementara kata tasamuh yang jika kita tinjau dari kamus Al-Munawwir memiliki arti sebuah sikap membiarkan atau lapang dada. Itu menurut kamus Al-Munawwir. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, kata toleran dalam bahasa Inggris yaitu tolerant sebagai adjektif memiliki dua makna, yaitu willing to accept feelings, habits, or beliefs that are different from your own. Suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, atau keyakinan yang berbeda dengan dirinya. And two, able to allow or accept something that is harmful or pleasant. Artinya suatu kondisi yang ada pada seseorang yang menerima suatu hal atau suatu kondisi yang tidak mengenakan ataupun semacamnya. Itu toleransi menurut kamus Merriam-Webster ya. Sedangkan secara istilah kata toleransi sudah banyak dibicarakan oleh para ahli. Salah satunya
ulama Umar Hashim. Beliau menyatakan bahwa toleransi merupakan sebuah kebebasan seseorang dalam mengatur kehidupannya, baik itu dari sisi keyakinan atau kepercayaan, tujuan hidupnya, dan sebagainya. Dalam hal itu dibenarkan dalam konteks toleransi selama tidak menimbulkan konflik ataupun masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pendapat ini diperkuat oleh Purwadarminta yang mengemukakan bahwa toleransi merupakan sebuah sikap menghargai dan memperbolehkan sebuah perbedaan. Adanya sebuah perbedaan dalam sebuah komunitas merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan. Oleh karenanya, diperlukan sikap saling menghargai, menghormati di antara manusia itu sendiri yang tujuannya untuk menjaga perdamaian. Yang keempat, prinsip moderasi Islam adalah keadilan. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil atau adalah diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil, itulah yang menjadi pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seorang yang adil itu berpihak kepada yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Islam sangat mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya menunjukkan ajaran untuk bersikap adil. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama itu berasa kering, tiada makna. Karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan. Itulah prinsip moderasi Islam tentang adil. Dan yang terakhir, prinsip moderasi Islam tentang sikap musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura, yang artinya mengambil, melatih, dan meminta pendapat atau nasihat. Atau secara umum, asyura artinya meminta sesuatu. Sedangkan menurut istilah, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati. Maka dengan demikian asyura adalah urusan yang dimusyawarahkan. Ayat Al-Quran tentang musyawarah di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatin minallahi li'antalahum. Saya ulangi lagi.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan khalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memusyawarahkan berbagai persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabatnya dan anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah untuk mengambil setiap keputusan atau setiap pendapat dengan anggotanya sehingga memperoleh hasil berdasarkan mufakat. Demikianlah pembahasan tentang prinsip-prinsip dalam moderasi. Demikianlah pembahasan tentang moderasi Islam. Sebelum saya tutup, kemungkinan ada kekurangan dan kesalahan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.